apa nih? Rencana nanti aspal. Aspal aja ya. Ini berapa meter nih? 800 yang dulu. Kan nggak terendam lagi di sini ya? Yang terendam kan yang sudah beton ya? Mas di makam Yang naik itu ya? Paling nanti yang di bawahnya jembatan itu termasuk? Ini masuk, kita rencanakan 2 miliar. Sampai Pantura Bapak. Ini jadi dari mana? Dari tadi yang tadi pasar ini sampai Pantura. Mungkin. Ini namanya apa? Paket apa namanya? Itu Daren Karangasem. Yang jelas tahun 2024 ada ini paket di sini. Tapi rencana sih kemarin tadi mau diaspal. Ini untuk yang sekarang dinaikkan dulu gitu aja nanti bilangnya ya. Ini tahun 2024 ya kita baru biar itu. Ya ini saya lagi meninjau jalan di Dai Panjaitan. Nah, Dai Panjaitan alhamdulillah ini sudah selesai 100% dan kita cor karena di sini labil pondasinya labil sehingga lebih efektif, lebih bagus kita pakai rigid beton. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Nanti mungkin di tahun depan kita ada perpanjangannya, terus di tahun ke depan lagi baru kita tata arsiteknya, jalan keindahan secara arsiteknya. Ini baru secara strukturnya. Sehingga ke depan memang kita masih fokus pada infrastruktur jalan ya. Kita masih fokus pada infrastruktur jalan dengan di samping tugas-tugas program-program yang lain. Tapi masih pada fokus infrastruktur jalan karena di beberapa tempat masih banyak jalan yang masih rusak. Halo pemirsa, hari ini Nasya mau ajak pemirsa nih buat jalan-jalan. Kita mau ngeliat gimana sih progres infrastruktur jalan di Triwulan 3 ini. Tapi Nasya nggak sendirian, karena Nasya bakal ditemenin sama Bapak Abdul Muiz, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pemalang. Yuk langsung aja. Selamat pagi Pak Muiz. Oke, kita udah siap ya Pak buat jalan-jalan. Ngomongin progres infrastruktur jalan nih Pak di Kabupaten Pemalang. Oke, langsung aja kita let's go. Nah Pak, kita udah sampai nih akhirnya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kita lagi di jalan mana nih? Ini masuknya ruas jalan Pejenegong. Oh, Pejenegong. Untuk jalannya itu sejauh mana Pak? Kalau panjang jalan ruas ini 10 kilo, tapi dalam penanganan di paket ini tahun 2023 hanya sepanjang 670 meter. 670 meter. Ini jalannya kayaknya kokoh banget ya Pak ya? Ini raba beton cor dengan ketebalan 15 cm, konstruksinya K350. Nah Pak, berhubung ini panas banget Pak sampai nggak bisa ngeliat nih ya, mending kita cari jalan lain ya Pak ya. Oke, let's go. Let's Ayo, go. Iya pemirsa, sekarang kita lagi ada di Desa Gombong, Kecamatan Belik nih. Dan bisa dilihat ya di belakang, ini Nasya juga penasaran nih. Ini sebenarnya lagi ngerjain apa nih Pak Kabit? Untuk pekerjaan di belakang ini adalah pekerjaan DPT atau dinding penahan tanah dalam rangka untuk persiapan pelebaran di kanan kiri jalan. Ini dari rencana 4 meter menjadi 6 meter. Nah, jadi jalan ini awalnya itu 4 meter. Terus kita lebarkan kanan kiri sepanjang selebar 1 meter 1 meter. Jadi total 6 meter. Untuk panjang ruas jalan di Gombong Belik ini panjangnya 6,218. Tapi untuk aspal menerusnya yaitu sepanjang 3 km. Nah, itu tadi pemirsa penjelasan dari Bapak Abdul Muiz ya terkait pelebaran jalan yang ada di Desa Gombong, Kecamatan Belik. Assalamualaikum ibu-ibu. Iya nih Bu, boleh kenalan dulu Bu dengan Ibu siapa? Ibu Yasroji. Ibu Yasroji. Nah Bu, kan ini ada pelebaran jalan nih Bu. Mungkin bisa diceritain dikit Bu. Anu lembur lebar nggih.
sebelum ada pelebaran jalan kondisinya gimana Bu? Sempit. Sempit. Oke. Terus sering ada kejadian apa Bu? Tabrakan. Oh, sering tabrakan. Oke. Iya berarti setelah adanya pelebaran jalan Oke. jadi nggak tabrakan lagi Iya ya Bu. betul, nggih? semoga nuwun terikung kita tabrakan iku. Di sini kita pun lebar nggih. Alhamdulillah kula menangi nggih. Pun nggih, pun matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih. Iya nih Pak, sekarang kita udah sampai di jalan mana ini Pak? Ruas Moga Polosari. Ruas Moga Polosari nih. Setelah tadi perjalanan lumayan panjang ya Pak ya. Nah, saya mau nanya nih Pak. Sebelum kita bahas Moga Polosari nih Pak, saya mau tanya dulu. Sebenarnya berapa sih Pak panjang luasnya Kabupaten Pemalang sendiri? Untuk ruas kabupaten di jalan di Pemalang ini panjangnya 765,72 km. Itu total panjang keseluruhan ya. Tapi di Pemalang itu sendiri ada berbagai jenis jalan. Misal kayak jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lingkungan. Nah, khusus yang di Bina Marga atau DPU ini mengerjakan atau mengelola di jalan kabupatennya saja. Oke, berarti gitu ya pemirsa. Nggak semuanya itu ditangani sama DPUTR ya Pak ya. Berarti khusus jalan kabupaten aja yang ditangani. Nah Pak, ini kan kita sudah masuk ke triwulan ketiga ya. Bisa diceritain dikit nggak sih Pak dari perjalanan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 kira-kira udah sejauh mana nih Pak progresnya? Untuk triwulan pertama kita itu progresnya untuk perencanaan dan persiapan tender. Di samping juga untuk pengadaan yang pemeliharaan rutin atau paket PL. Untuk triwulan kedua kita sudah memasuki masa pelaksanaan untuk paket pemeliharaan rutin dan paket tender. Nah, untuk triwulan ketiga saat ini posisi ini udah yang pemeliharaan rutin paket PL sudah hampir selesai semua, terus paket tender hampir sebagian selesai. Untuk saat ini sudah 7 selesai dari 10 paket tender, tinggal 3 yang belum selesai. Oke Pak, berarti hampir selesai ya Pak ya. Hampir selesai. Nah, untuk ini kan sudah masuk ke triwulan 3 nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak presentasenya kira-kira sudah berapa persen nih Pak sejauh ini untuk masalah infrastruktur jalan? Untuk kemantapan jalan di triwulan ketiga ini kita memasuki 68%, yang terdiri jalan mantap itu jalan sedang dan jalan baik. Jalan baiknya adalah 58%, jalan sedangnya 10%, dan untuk jalan tidak mantapnya 32%, yaitu terdiri dari jalan rusak ringan dan rusak berat. Rusak ringannya 10% sekian dan rusak beratnya 20% sekian. Untuk ruas Moga Polosari ini sendiri alhamdulillah sudah tuntas sepanjang 6,4 km. Nah, ini dikerjakan di tahun 2022 dan 2003. 2022 itu panjang keseluruhan dapat 2,3 km, dan di 2023 ini sisanya sepanjang 4,1. Oke, berarti sejauh ini dominannya jalan mantap ya Pak ya. Nah, kira-kira ini kan sudah masuk triwulan ketiga. Nah, triwulan keempat ini apa yang akan dilaksanakan, dan tahun 2024 juga rencananya mau gimana nih Pak DPUTR? Untuk triwulan keempat dalam jangka waktu dekat ini kita akan menyelesaikan paket tender yang belum selesai dari 3 paket tadi itu. Terus ada paket perubahan, paket pemeliharaan rutin, yaitu akan kami segera selesaikan di bulan triwulan keempat ini atau bulan November-Desember. Untuk di bulan November-Desember ini juga ada paket perencanaan yang akan kita gunakan untuk perencanaan tender di 2024. Nah, ini nantinya akan kita segerakan untuk tender di bulan-bulan Januari Februari. Rencananya gitu dengan menggunakan perencanaan yang sekarang kita kerjakan di triwulan keempat ini. Oke, sat-set banget ya Pak DPUTR Pak. Nah Pak, kan pasti banyak banget nih Pak lika-likunya selama menangani infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang ini. Bisa diceritakan sedikit Pak tantangan dan harapan juga? Kalau khusus tantangan yang di sini ya, di Jalan Ruas Moga Polosari ini kita ada pelebaran jalan dari 4 meter menjadi 6 meter, yaitu ada hambatan di sini juga terkait dengan perpipaan maupun kabel FO dan kabel listrik. Jadi kita memindahkan tersebut, utilitas umum tersebut, sehingga bisa tidak mengganggu untuk pelebaran jalan menjadi 6 meter. Nah, hambatannya itu tadi
harapan kami ya nanti ke depannya misal ada perizinan terkait dengan kabel atau FO atau PDAM itu bisa sesuai dengan spektek, misal untuk pipa PDAM ditanam sedalam lebih dari 75 cm. Nah, untuk kabel-kabel listrik di luar bahu jalan, dan masyarakat memelihara ikut juga. Nah, dalam pemeliharaan ini masyarakat dituntut juga tidak dalam melewati jalan itu tidak beban overload, ya, terkait juga dengan penanaman pohon yang di pinggir jalan. Terus drainase misal tidak ada drainasenya ya mohon dibikinkan sodetan-sodetan agar air itu tidak di jalan. Oke, nah itu harapan dari Pak Abdul Muiz ya, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pemalang, dan semoga harapannya juga bisa terwujud nih Pak. Amin. Jadi gitu dulu ya pemirsa, nanti kita jalan-jalan lagi, sampai ketemu di episode berikutnya.